Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya baru saja membaca buku ya, dan kepikiran buat langsung memberikan apa yang saya dapatkan di dalam buku ini ya, walaupun belum selesai bukunya sendiri. Jadi sebenarnya ini sudah pernah saya katakan ya kepada teman-teman, buku ini It's All in Your Head adalah buku yang dikarang atau dibuat oleh seorang dokter saraf dari Inggris yang bercerita tentang penyakit psikosomatik. Nah, tadi saya melihat di dalam buku ini di halaman 88 ada beberapa pemeriksaan yang mungkin dikaitkan dengan bagaimana membedakan antara penyakit psikosomatik atau bukan penyakit psikosomatik. Dan tentunya seorang dokter saraf seperti dokter Suzanne O'Sullivan ini sebenarnya mempunyai cara. Jadi kalau misalnya keluhannya itu berkaitan dengan nyeri saraf atau bagian otot yang memang mempunyai fisiologi ya, dalam artian dia tahu bagaimana cara menentukan bahwa ini sebenarnya bagian dari masalah psikogenik atau terkait dengan psikologis atau bukan. Karena ada bagian-bagian tubuh kita yang bisa dilihat secara objektif. Jadi bukan hanya diminta untuk misalnya digerakkan atau dilakukan suatu aktivitas terhadap otot ataupun saraf tersebut, tapi bisa diperiksa secara objektif tanpa keterlibatan dari seorang tersebut atau si pasiennya, sehingga lebih objektif lah intinya. Nah, menariknya di dalam buku ini dikatakan untuk kasus yang berkaitan dengan lambung, nah ini sulit nih teman-teman ya. Jadi dikatakan di halaman 88 ini, beliau mengatakan ketika seorang gastroenterologis, dokter spesialis penyakit dalam, melihat pasien dengan keluhan nyeri, pertama yang harus dia lakukan adalah membuat suatu diagnosis yang tepat dengan cara mengeluarkan semua penyakit tersebut ya, terkait dengan apa yang dia temukan. Jadi misalnya kalau misalnya diperiksa si pasiennya bilang dia nyeri di daerah lambung, terus diperiksa pasiennya, maka si dokternya harus mengatakan bahwa, oh kamu ini nggak punya ulkus atau luka di lambung, karena diperiksa nggak ada. Kemudian kamu juga nggak ada kolitis. Maka daripada itu, kalau kita melihat pemeriksaan endoskopi dan kolonoskopi, itu merupakan gold standarnya tuh. Kalau untuk kasus yang memang kok nggak baik-baik dengan pemeriksaan empiris. Karena seringkali kalau teman-teman terapi empiris itu biasanya diberikan pada awal pertama. Jadi kan kalau teman-teman datang dengan gangguan lambung, teman-teman tuh kan datangnya ke dokter penyakit dalam atau dokter umum. Diberikan obat dulu, misalnya buat 3 hari atau 5 hari. Harusnya sih membaik kalau misalnya kondisinya ringan. Ya, contohnya ya ada luka di lambung kecil ya, diberikan obat yang membantu untuk menutupi lambung, juga untuk memberikan suasana lebih baik di lambungnya supaya nggak kembung dan juga buang air besarnya jadi lebih lancar. Maka setelah 3-4 hari udah baik kan. Kalau sampai 2 minggu mengalami kondisi tersebut dan nggak baik-baik, biasanya mulai ada pikiran apakah kita perlu melakukan endoskopi. Apakah ulkusnya ini parah banget gitu ya, sampai menimbulkan sakit yang luar biasa. Atau misalnya buang air besarnya, kita harus cek apakah misalnya ada masalah peradangan di usus besar atau di daerah kolon itu. Sehingga seringkali kita melihat adanya penyakit irritable bowel disease ya, seperti kolitis ulceratif ya, adanya peradangan di daerah kolon, atau misalnya Crohn disease yang seringkali juga dialami oleh banyak pasien. Nah, itu untuk mendeteksinya perlu dilakukan kolonoskopi, jadi peneropongan dari bawah. Kalau dua-duanya nggak ada, itu pun masih sulit ya, atau di sini dikatakan tetap sulit untuk secara konklusif ya, secara pasti mengatakan bahwa apa yang dialaminya itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan pikiran atau memang benar-benar ada di dalam lambung. Ya. Jadi
Dr. Suzanne O'Sullivan ini adalah seorang neurologis, jadi dia tahu banget tentang bagaimana terkait dengan nyeri. Dan dia sendiri mengatakan, untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah lambung, itu tidak mudah. Karena kadang-kadang memang kesehatan lambung kita kurang baik. Ya, jadi nyerinya itu memang berkaitan dengan kondisi seperti itu. Nggak heran teman-teman mestinya belajar memahami bagaimana nih tubuh kita sendiri. Contohnya misalnya tadi, kalau misalnya teman-teman kalau makan tertentu itu kurang baik. Makanya kan kalau ditanya pantangan makannya apa sih dok gitu ya. Sebenarnya kan pantangan makannya itu tergantung dari teman-teman sendiri. Apakah teman-teman itu ternyata punya alergi terhadap tepung. Atau misalnya nggak bisa minum teh hijau misalnya nggak bisa. Tapi kalau misalnya minum kopi, sebenarnya kan nggak boleh ya kalau pasien lambung itu. Karena dia akan mengurangi lapisan mukosanya itu, ya mengikis. Sehingga dia lebih mudah asamnya itu melukai lambung, asam lambungnya. Kalau terlalu banyak ngopi misalnya. Tapi teman-teman mungkin banyak yang juga mengatakan, saya nggak ada masalah kok minum kopi, nggak masalah dulunya, sambal juga nggak masalah, cabai juga nggak masalah. Kemudian juga masalah-masalah berkaitan dengan kondisi penggunaan makanan seperti tepung juga saya nggak masalah. Tapi kenapa baru belakangan ini gitu? Nah bisa saja sih, ada beberapa orang yang usianya seperti saya udah 40-an ke atas, ketika kita makan yang misalnya tepung itu biasanya seringkali kalau kebanyakan ya misalnya makan pizza, roti, itu kita jadi kembung. Nah, itu seringkali kita terjadi juga pada kondisi ini. Nah, jadi kalau dikatakan di dalam buku ini memang perlu pemahaman yang menyeluruh. Tentunya kalau saya bisa perhatikan ke beberapa kasus, saya selalu merujuk seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Ari Varial Syam, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi. Beliau adalah seorang dekan FKUI sekarang juga, bahwa pengobatan itu harus selaras. Si dokter penyakit dalamnya atau gastroenterologisnya tetap mengobati lambungnya, tapi beliau juga mesti memahami kalau misalnya kondisi kolonoskopi dan endoskopinya tidak ada masalah, maka kemungkinan besar ada problem yang terkait dengan psychogenic pain atau nyeri yang berkaitan dengan masalah-masalah psikologis. Nah, ini mungkin yang agak sedikit berbeda pendekatannya. Karena nanti bukan ke dokter neuro malah, atau ke dokter penyakit saraf, tapi ke dokter jiwa. Ya, ke dokter jiwa. Karena kalau dilihat dari MRI, CT scan, EEG, EMG, tidak ada masalah dari pemeriksaan neurologis. Tapi function ini juga penting. Bahkan di dalam buku ini dikatakan ya oleh Dr. Suzanne ini sendiri, beliau mengatakan sampai saat ini kita itu masih kesulitan ya untuk melihat bagaimana pikiran itu bekerja. Bagaimana kondisi yang berkaitan dengan pikiran, ide, itu bisa kita lakukan suatu, kayak kita melihat CT scan, MRI, kita bisa melihat, oh ini titiknya pikirannya negatif gitu di sini gitu. Itu nggak bisa sampai sekarang. Ya sampai sekarang itu kita masih sulit. Dan bagaimana kita bisa yakin dengan kondisi-kondisi seperti itu, kalau ternyata kita sendiri nggak bisa periksa secara detail keadaan tersebut. Ya ini makanya mengapa untuk memahami masalah psikosomatik ini sangat tidak mudah. Ya, teman-teman juga banyak yang mungkin ketika berobat masih belum yakin ya, apakah benar nih saya psikosomatik ya. Tapi kalau dari apa yang saya dapatkan di berbagai kongres, belajar dari buku-buku, saya selalu meyakinkan diri dan teman-teman juga bahwa pada dasarnya kita manusia itu tidak akan bisa membedakan psychological yang artinya dalam kondisi ini bisa mengganggu tidak ke dalam tubuh kita sendiri. Tapi bagaimanapun proses di otak kita itu akan terus berlanjut. Dan sekarang ini pendekatan psychosomatic medicine sangat-sangat penting ya. Karena tidak ada satu penyakit yang sepertinya berdiri sendiri.
Ketika seorang mengalami gangguan, misalnya contohnya, seperti gangguan penyakit diabetes, itu banyak yang berkaitan dengan masalah kejiwaan juga. Dan bisa mempengaruhi hasilnya. Bukan cuma masalah dia nggak bisa, HbA1c-nya itu bisa dipengaruhi oleh kondisi depresi. Stroke juga begitu. Banyak sekali saya menemukan kasus di dalam praktek, orang yang mengalami stroke itu akhirnya tidak lagi mampu mengatasi kondisi emosionalnya. Jadi kita melihat perspektifnya sekarang itu dari sisi biopsychosocial, psychosomatic medicines approach sebagai salah satu kondisi yang terkait dengan keadaan sekarang ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan saya selalu mengingatkan teman-teman dengan mantra kita bersama ya, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah perbendaharaan informasi yang benar terkait dengan masalah psikosomatik. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan di video-video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.